Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kalian yang merasa diri kalian status sosialnya lebih tinggi, yang merasa lebih kaya, yang merasa lebih superior, dengar cerita ini untuk membuka mata hati kalian, karena cerita ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa dipetik. Ya, kalian harus dengar cerita ini karena ini adalah kisah penyelamatan seseorang yang jauh kelas sosialnya di bawah, namun menyelamatkan orang yang tidak dikenal, yang status sosialnya lebih tinggi, namun dia rela mengorbankan nyawanya. Bagaimana sih ceritanya? Simak selengkapnya di Viralta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Oke, kisahnya tuh kayak gini guys. Diawali pada 26 November 2008, tepatnya pukul 21 lebih. Sekelompok orang, sekitar 10 orang, ya, dia turun dari kapal laut. Nah, awalnya itu dia sudah memetakan untuk membagi 10 kelompok ini adalah berpencar. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, ini adalah sebuah kelompok teroris. Ya, kelompok teroris yang akan menyerang kota Mumbai. 10 orang ini sudah observasi sebelumnya karena mereka tahu target mana saja yang akan mereka tuju. Nah, ada 8 target. Beberapa diantaranya ialah kafe, terus rumah sakit, ada juga stasiun, dan juga 2 hotel. Yang satu Trisula Oberoi dan yang satu adalah Taj Mahal Palace. Nah, dari ke-8 tadi saya tidak sebutkan semuanya, tapi dari ke-8 titik serang yang mereka ingin tuju, itu salah satunya ini adalah ada di Taj Mahal Palace, yang mana serangan itu paling lama, paling brutal. Kelompok yang menyerang itu jumlahnya paling banyak di antara yang lain. Namun satu lagi yang kalian harus tahu adalah mereka mendapatkan perlawanan, tapi bukan perlawanan untuk menyerang, tapi perlawanan untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi seperti itu. Nah, setelah sudah dipetakan ada beberapa orang. Ini rata-rata itu di tempat serangan itu ada 2. Jadi kalau misalnya 2 ke sini, 2 ke sini, 2 ke sini, dan seluruh ke Taj Mahal Palace ini ada 4. Dan yang lain biasanya itu dari 8 titik itu tadi, itu 2 sudah habis misalnya tidak ada perlawanan, mereka akan lanjut ke titik selanjutnya. Nah, setelah itu mereka sudah berpencar, tibalah mereka di Taj Mahal Palace. Teroris masuk langsung, tidak segan-segan, langsung apa yang mereka temui di situ langsung diberondongnya. Pakai senapan laras panjang yaitu AK-47, langsung bertemu di depannya, langsung tembak. Semuanya yang ada ditemui dia langsung ditembak tanpa kenal kompromi, langsung saja. Nah, staf hotel yang mengetahui ini dengan beberapa sudah ada yang menjadi korban, dan ketika manajer tahu dari dalam, mereka sudah tahu ini adalah kemungkinan serangan teroris, mereka langsung mengkoordinir semuanya dengan peralatan komunikasi yang mereka punya. Nah, langsung semuanya dikoordinir, manajer tahu, mereka mengatakan staf-staf yang bisa menyelamatkan diri keluar, silahkan selamatkan diri kalian. Tapi kamu tahu gak? Tidak semua staf itu menyelamatkan diri. Mereka memilih bertahan, dan mereka ada beberapa yang kembali menyelamatkan tamu dari serangan teroris ini. Ini yang saya nggak habis pikir. Kok bisa? Orang itu kalau misalnya sudah dalam kondisi seperti ini, harusnya mereka yang di pikiran mereka adalah menyelamatkan diri. Tapi ini beda. Mereka sudah dibilangin oleh manajer itu untuk menyelamatkan diri yang bisa, gitu kan. Nah, teroris 4 ini sudah langsung masuk.
Nah, beberapa manajer menyuruh matikan lampu utama, jadi supaya teroris ini ruang geraknya lebih sempit, jadi mereka tidak tahu. Nah, tapi sebenarnya teroris ini tuh sudah tahu, tapi memang di beberapa tempat itu ada yang lampunya dimatikan. Nah, teroris ini ketika melihat seseorang yang datang langsung, jadi nggak ditanyain nggak apa, langsung aja, langsung nggak misalnya tanya kamu siapa, enggak, langsung aja diberondong, langsung tembak gitu. Nah, yang berbahaya dari teroris ini bukan hanya bawa tembakan atau senapan saja, karena mereka dibekali granat dan bom. Ini bukan hal tidak mungkin, ketika dia tahu itu mereka bisa membom, lalu dia pergi gitu kan. Nah, 4 orang ini menguasai gedung yang besar Taj Mahal Palace ini. Nah, semuanya itu dikuasai. Nah, di dapur itu namanya Herman O'Broy, juga sama mengkoordinasi kepada stafnya. Ini kita harus selamatkan orang-orang yang bisa kita selamatkan. Akhirnya mengkoordinir juga itu untuk dibawa ke ke dapur rahasia lah, dapur bawah itu, ke bawah untuk membawa para tamu itu ke situ. Jadi sebisa mungkin, misalnya mereka itu ya kayak, oh ini kayaknya serang teroris agak jauh nih. Nah, dia sambil langsung perlahan membawa tamu itu. Jadi nggak langsung mendadak mereka pergi, nggak, tapi dengan perlahan. Maka dari itu, karena si teroris ini itu berpindah-pindah, jadi nggak terlihat maksudnya di situ saja, tapi berpindah-pindah. Jadi mencari banyak orang untuk dibunuh. Nah, salah satunya caranya adalah mereka juga ketika tidak tahu itu dengan cara menelpon satu persatu kamar. Jadi ditelepon nih, ruang 2 telepon. Siapa saja yang di situ mengangkat telepon, langsung saja, langsung didatengin, langsung tembak di tempat. Ini yang menjadi hal yang paling mematikan, karena ini berbahaya sekali. Sedangkan para tamu itu kadang tidak tahu. Oleh karena itu, maka di situ jiwa pejuang, jiwa pengorbanan dari para staf ini akhirnya mereka memilih bertahan. Salah satunya kayak gitu, karena mereka tidak tahu mengevakuasi diri, mereka tidak tahu maksudnya tata letak untuk bersembunyi, mereka hanya di dalam kamar. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka nelpon keluarganya dulu, karena saking takutnya, ya takut hal yang paling negatifnya ya udah pasti meninggal gitu kan. Jadi para staff ini kadang ada yang pakai dorong, kereta dorong, tahu kan kereta dorong kayak gitu, langsung dia membawa tapi dengan perlahan. Dan dia bawa tamu-tamu ini itu ke tempat-tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang luar. Nah, tidak sedikit dari mereka itu meninggal tertembak ketika membawa para tamu ini bersembunyi. Dan makin banyak banget itu di antara para staf ini adalah memilih untuk menyelamatkan diri tadi. Bukan menyelamatkan diri, adalah menjadi tameng dan mengevakuasi para tamu ini agar bisa selamat. Bayangin, ini bukan 1-2 orang guys, tapi ada banyak yang akhirnya tertembak, akhirnya mati di tempat karena dapat tembakan dari teroris. Nah, 10 jam kemudian barulah tentara ataupun satuan dari India ini baru bisa masuk ke Taj Mahal Palace. Yang pastinya ini itu tidak asal-asalan, karena mereka paham betul kalau mereka menyerang ini bisa saja bukan teroris yang ditembak, tapi adalah yang ditembak bisa saja tamu. Ini makanya sangat berhati-hati sekali dalam melumpuhkan. Ya memang 4 orang, tapi 4 orang ini sangat berbahaya karena mereka paham tata letaknya, mereka tahu betul, makanya ini harus ditangani dengan seefektif mungkin. Nah, barulah sekitar 50 jam kemudian baru bisa dilumpuhkan 4 teroris ini. Kamu bayangin guys, dari tanggal 26 November atau sekitar malam itu baru bisa dilumpuhkan itu tanggal 29 November pagi hari. Ini adalah suatu jam atau angka yang lama. Ini bukan waktu yang sebentar untuk melumpuhkan teroris ini. Yang menjadi perhitungan adalah untuk meminimalisir korban dari sipil atau dari para tamu tadi.
Nah, setelah dilumpuhkan dari 4 teroris ini, seluruhnya adalah 10 orang, namun 1 ditangkap. Dan korban jiwa itu seluruh total itu 166, ada yang mengatakan 188. Nah, Taj Mahal Palace ini adalah serangan paling lama karena hampir 3 hari. Namun yang menjadi titik baliknya adalah peran dari para staf ini untuk menyelamatkan, karena mereka memilih bertahan, memilih membantu tamu untuk menyelamatkan mereka. Saya sangat salut. Saya nggak tahu kenapa kok bisa ya mereka lebih milih menyelamatkan para tamu daripada menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini sebenarnya bukan hanya saya saja yang bertanya-tanya, namun berbagai orang, bahkan orang-orang yang seperti ini, kan ada beberapa turis, 6 orang, itu ada beberapa kampus di luar negeri juga mempertanyakan. Ini sangat unik gitu kan. Sangat, apa sih, kenapa sih di balik serangan ini kok ada orang yang memilih menyelamatkan orang lain dibanding menyelamatkan diri mereka sendiri. Untuk kalian ketahui bahwa ini adalah yang menyerang adalah kelompok teroris berjumlah 10 orang ini, menyebut dirinya adalah Laskar-e-Taiba. Ya, ini yang seperti saya katakan tadi adalah 10 orang, 9 mati di tempat dan tersisa 1 orang di penjara. Namun akhirnya di tahun 2012 1 orang tadi dieksekusi hukuman mati. Sampai sejauh ini, saya secara pribadi juga bertanya-tanya, namun saya mengutip dari berbagai sumber. Ada satu sumber yang mengatakan bahwa pola rekrutmen dari Taj Mahal Palace ini sangat tidak umum. Karena biasanya orang-orang atau beberapa perusahaan itu merekrut biasanya dari kota-kota besar ataupun dari kota metropolitan seperti itu, karena ya biasanya di kota metropolitan itu SDM-nya lebih tinggi atau misalnya kemampuan dan segala macam skillnya lebih ada gitu kan. Ternyata Taj Mahal Palace ini tidak. Mereka melakukan sebuah rekrutmen beda di antara yang lain. Mereka membuat pola rekrutmennya adalah menyambangi kota-kota kecil. Di beberapa kota itu terdapat sekolah. Nah, dari sekolahan tadi yang sudah bekerja sama, itu mereka ingin merekrut dari beberapa lingkungan memang yang merasa mempunyai kecerdasan emosional, mempunyai memang rasa empati tinggi. Ini yang menjadikan ternyata staf-staf mereka ini mampu atau mau menyelamatkan para tamu karena mereka mempunyai rasa empati yang tinggi. Apa sih hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yaitu tadi, kadang beberapa orang, bahkan bukan beberapa orang, di Taj Mahal Palace ini kan hotel bintang yang sudah memang ada namanya. Dan ini tamu-tamu yang ada itu bukan kelas bawah, bukan kelas kayak saya, masuk misalnya hanya ratusan ribu, ini sudah jutaan bahkan puluhan juta. Kamu bisa bayangin kan, orang di situ tuh orang-orang elit. Sedangkan staf-staf itu berasal dari kota-kota kecil, yang bahkan mereka ekonominya pasti ya kelas menengah ke bawah. Kamu bisa bayangin, ini adalah hal yang bisa kita petik. Kadang rasa empati, rasa simpati, rasa yang ada di dalam diri kita, rasa sosial yang tinggi, itu tidak berasal dari orang-orang yang tinggi secara jabatan, secara tidak harus, tidak tentu. Bahkan dari kisah ini, penyelamatan dari beberapa orang, saya nggak bisa bilang seorang, karena ini yang menyelamatkan itu bukan seseorang, tapi beberapa staf yang mereka memilih untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan. Karena saya pikir mereka tidak ada hubungan darah, mereka tidak ada ikatan emosional, tapi mereka memilih menyelamatkan. Ini yang membuat saya itu berpikir dan juga belajar bahwa terkadang orang itu tidak mampu secara ekonomi, tapi bukan berarti dia tidak kaya secara empati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Semoga hal ini bisa menjadikan diri kita jauh lebih bersyukur, jauh lebih melakukan upgrade diri, bahwa di luar sana banyak yang tidak kaya, namun
tidak kaya secara materi, namun kaya secara sosial. Dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti bagi tumbuhnya channel ini. Komen saja di bawah ini untuk perbaikan apapun yang saya sampaikan, barangkali ada yang salah dalam tutur kata ataupun dalam pemilihan kosakata. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di session selanjutnya. Bye-bye, saya Firalta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.